Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Rawahu Tirmidzi. Hadirin jamaah kaum muslimin Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah, setelah kita menunggu satu pekan, kembali kita menerima dan memenuhi undangan Allah. Kita adalah tamunya Allah di sini untuk bersama-sama bersimpuh di hadapannya melalui ritual salat Jumat yang sangat besar pahala dan berkahnya untuk kita. Moga-moga serangkaian ibadah salat Jumat hari ini dan ibadah-ibadah lainnya mendapatkan pahala yang besar yang kita petik manfaatnya di alam surga nanti. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia, suri tauladan umat manusia. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa besar menuntun umatnya dari jalan kebodohan menuju keimanan dan keislaman, seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, sebagaimana biasa, khatib mengawali khutbah Jumat singkat pada kesempatan ini mengajak dan berwasiat untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah melaksanakan semua perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Bulan Rajab, bulan istimewa, ada 5 keutamaannya. Mari kita mengetahui bersama sebagai ilmu yang sangat berguna. Pertama, bulan haram, bulan suci siang dan malam. Jangan sampai berbuat haram dapat membuat hati menghitam. Kedua, bulan ampunan dari dosa-dosa kesalahan. Mari melakukan pertaubatan, perbanyak istighfar, mohon ampunan. Ketiga, Isra Mi'raj terlaksana. Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha menerima perintah utama, yaitu salat fardu yang 5. Kelima, waktu mustajab. Allah pasti akan menjawab. Perbanyak doa setelah kasab dengan khusyuk, khidmat, beradab. Kelima, bulan persiapan menyambut datang bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, meraih derajat ketakwaan. Para jamaah sekalian, setelah kita mendengar untaian bait syair ini, kita sedikit mendapatkan pengetahuan tentang keutamaan bulan Rajab, di mana kita saat ini berada pada bulan Rajab tanggal 17 1446 sebagai
seorang yang mengaku muslim tentu tidak membiarkan bulan Rajab ini berlalu begitu saja. Kita ingin memanfaatkan seoptimal-optimalnya, karena banyak keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Yang pertama, keutamaan bulan Rajab, karena di bulan Rajab ini dinamakan bulan haram. Bulan haram adalah bulan yang dihormati dan disucikan. Di antara bulan haram tersebut ada 4 bulan selain bulan Rajab, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pada bulan Rajab ini, karena merupakan dari bulan haram, mari kita sucikan diri kita, jangan sampai melakukan perbuatan zalim yang diharamkan, karena dosanya akan dilipat gandakan. Sebaliknya, bila kita melakukan aneka amal soleh, maka pahalanya pun dilipat gandakan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayah, surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah yaitu 12 bulan setiap tahun pada ketetapan Allah, di mana pada hari tersebut diciptakan langit dan bumi, yaitu 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian. Itulah firman Allah yang diingatkan kepada kita memasuki bulan Rajab ini. Jangan kita melakukan perbuatan zalim yang dapat menambah kelipatan dosa, yang akan membuat hati kita akan menghitam. Ingatlah bahwa dosa-dosa yang kita lakukan itu akan membuat noda-noda hitam dalam diri kita. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari kita manfaatkan bulan haram ini untuk menjaga lisan kita, menjaga pikiran dan sikap kita. Jangan sampai melakukan perbuatan zalim yang dapat merusak hubungan di antara sesama kita. Yang kedua, bulan Rajab keutamanya adalah bulan ampunan. Kita tahu bahwa manusia siapapun itu pasti tidak terlepas dari berbuat dosa dan kesalahan, entah disengaja maupun tidak disengaja. Entah itu dosa kecil, lebih-lebih dosa besar. Maka melalui momen bulan Rajab ini, mari kita bersama-sama melakukan satu ritual, yaitu bertaubat. Sebenar-benarnya taubat dengan memperbanyak istighfar sebagai bukti bahwa kita telah bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata. Setiap keturunan Bani Adam pasti salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat. Artinya
Setiap manusia pasti tidak akan pernah terlepas dari dosa-dosa yang dilakukan. Kita sebagai manusia tentu tidak mau dosa-dosa itu akan terus menumpuk dalam diri kita. Kita mesti membersihkannya siang dan malam, terutama pada bulan Rajab ini, dengan banyak membaca istighfar, sampai kita menyadari betapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, pada bulan Isra Mi'raj ini keutamaannya yaitu adanya peristiwa Isra Mi'raj yang telah dialami oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang terjauh, tersingkat, dan tidak ada makhluk siapapun, makhluk apapun yang telah mampu melakukan Isra Mi'raj sampai menembus ke batas langit terakhir, yaitu di Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa taala mengundang secara khusus Nabi kita untuk melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian melanjutkan perjalanan untuk menerima perintah salat, yaitu Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, yaitu langit tertinggi yang tidak ada yang mengetahuinya. Tentu kita bertanya-tanya, mengapa salat ini satu-satunya perintah yang diterima secara khusus di langit, sedangkan perintah-perintah yang lainnya diterima di bumi. Ini menunjukkan bahwa salat memiliki keistimewaan dan keutamaan yang sangat besar, tak tertandingi. Oleh karena itu, karena betapa besarnya keistimewaan dan keagungan dari salat ini, kita sebagai umat Islam jangan pernah meninggalkannya. Saking wajibnya, umat Islam wajib salat dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan aman maupun dalam keadaan perang. Tidak bisa salat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, boleh dengan berbaring. Demikian seterusnya. Bila kita mengkaji di antara manfaat dan hikmah salat itu adalah untuk menjaga kestabilan iman kita dan menjaga hubungan terdekat kita kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, salat adalah media terbaik dan terefektif untuk melakukan komunikasi yang bersifat pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia banyak lalai dan lupa dengan kesibukan duniawi. Tidak sedikit di antara kita lupa kepada Sang Maha Pencipta. Maka melalui salat ini kita diingatkan kembali untuk menyambung tali spiritual kita, hubungan pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terlena, tidak lupa diri dengan kesibukan-kesibukan yang ada di dunia ini. Dengan kita salat 5 waktu, kita akan terus mengisi baterai keimanan kita. Dapat dipastikan, orang yang tidak salat sekali saja, maka baterai imannya akan lowbat. Batas baterai iman itu akan terus terjaga, yaitu manakala dilaksanakan ibadah salat. Umpama subuh, ketahanan iman itu sampai waktu zuhur.
Bila zuhur tidak kita sholat, maka iman itu akan melemah, bahkan hilang. Maka dengan sholat zuhur, iman itu dinaikkan, dicas kembali, sehingga kita mampu untuk menghadapi kehidupan ini secara hati-hati dan waspada. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan hingga waktu sore, hingga waktu maghrib dan tengah malam. Maka dari itu para jamaah sekalian, kami menghimbau melalui momen Rajab ini, mari kita kencangkan sholat 5 waktu dan utamakan sholat berjamaah di masjid kita. Maka inilah cara kita untuk mengisi baterai iman kita dan menjaga kestabilannya, sehingga hubungan pribadi kita kepada Allah senantiasa terjaga dan meningkat dari waktu ke waktu. Kemudian keempat adalah waktu yang mustajab. Mari para jemaah sekalian, pada bulan Rajab ini kita perbanyak doa. Doa apa saja tergantung kebutuhan kita. Laksanakan secara khusyuk, khidmat dan adab, supaya permohonan kita dikabulkan. Mungkin selama ini banyak doa-doa kita tidak terkabulkan. Oleh karena itu, melalui momen bulan Rajab ini, mari kita lebih khusyuk lagi dalam berdoa. Semoga doa kita dikabulkan, sehingga apapun hajat kita, keinginan kita tercapai dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, keutamaan bulan Rajab adalah bulan persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kalau kita menghitung, bulan Ramadan itu tinggal 1,5 bulan dari sekarang, kurang lebih. Maka alangkah baiknya pada bulan Rajab ini kita persiapkan hati kita, mental kita dengan persiapan yang matang untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka kita perbanyak berzikir, membaca Quran, bahkan puasa-puasa sunnah, agar mental kita terlatih, nafsu kita terkendali untuk dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan yang sangat besar pahalanya dan sangat besar manfaatnya, yaitu jalan cepat untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit uraian khutbah Jumat Singkat pada kesempatan ini dapat kita pahami dan kita amalkan dalam bulan Rajab ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati as-sahabati wat-tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك اليوم بدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.